Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat, pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal berapa nih Pak? 30. Tanggal 30 ya, tanggal 30 bulan September 2021. Jadi tentang mengenai pelaporan saudara TIJ, alhamdulillah tadi sudah kita merujuk kepada kepolisian yaitu Polda Jawa Tengah tentang pelaporannya ini sampai mana Pak? Ini adalah advokasi kami dari Sebenarnya Gadi, silakan. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. hari ini Kamis 30 September 2021, kami selaku kuasa hukum dari Cyber NKRI menyampaikan bahwa kami telah melakukan pengaduan di Polda Jawa Tengah khususnya terkait dengan persoalan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terduga TIJ dengan dugaan sangkaan pasal yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian, fitnah, hoaks, dan juga hujatan terhadap Gus Arya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya melihat sudah beredar kabar bahwasanya Bang TIJ sudah dilaporkan di Polda Jawa Tengah oleh Gus Arya. Seperti apa tanggapan Bang TIJ melihat atau mendengar kabar bahwasanya Bang TIJ sudah dilaporkan oleh Gus Arya dengan dugaan ujar kebencian? Mari kita lihat sama-sama videonya. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, orang yang selama ini nampak hebat, nampak cerdas, nampak tegas, nampak beringas, nampak berani, ternyata hanya pecundang. Apa yang terjadi hari ini merupakan hasil daripada apa yang selama ini kita rencanakan. Artinya, di sini saya memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya, sekaligus contoh, perumpamaan, ibarat, andai kata apabila misal. Nah, mari kita berlogika, saudara-saudaraku. Hari ini, Gus Arya melaporkan channel YouTube atau YouTuber dari Aceh yang bernama Teguh Iqbal Johar. Kenapa dilaporkan? Ada dua faktor. Pertama, kalau TIJ tidak dilaporkan, maka dia akan kehilangan kepercayaan dari pengikutnya. Kedua, kalau TIJ tidak dilaporkan, masalah donasi akan dipertanyakan. Kita kembali lagi. Kenapa TIJ dilaporkan? Karena TIJ mengujar kebencian, isu SARA dan sebagainya. Kita kembali lagi ke persoalan antara TIJ dengan Gus Arya. Siapa yang memulai mengatakan TIJ sampah, mengancam TIJ dimasukkan ke dalam penjara,
Apakah saya yang kegatalan ngebahas dia? Tentu tidak. Tidak lain dan tidak bukan, itu dilakukan oleh Gus Arya. Dengan anggapan apa? Dengan anggapan dia sebagai orang hebat, dia sebagai orang kuat, dia memiliki apapun menurut dia, sehingga akan membuat TIJ ketakutan. Artinya itu mob, artinya itu menakuti, gertakan. Ternyata TIJ tidak takut dengan gertakan. Ya kan? Tidak takut dengan gertakan, tidak kemakan pancingan mereka. Kenapa? Karena saya sambil memancing, seolah-olah terlihat saya memakan pancingan. Karena memancing binatang yang sudah lihai, itu harus dengan kelihayan. Dan di sini, saya menunjukkan kepada teman, menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Seandainya lawan dia kali ini adalah orang awam, maka akan hancur dia. Apakah saya bukan orang awam? Tentu saya orang awam. Tetapi saya adalah orang awam yang memiliki keberanian. Kita boleh awam, tetapi jangan jadi penakut, saudaraku. Jangan ditakuti oleh rasa-rasa yang tidak jelas. Jangan pernah kita takut kepada siapapun. Mau dia makan nasi, mau dia makan besi, jangan takut. Itu edukasi yang ingin saya sampaikan. Orang-orang model si Gus Arya ini adalah orang-orang yang menyebabkan fobia di kalangan masyarakat terhadap hukum. Kenapa hukum seolah-olah menjadi sesuatu yang berakibat fobia terhadap masyarakat? Masyarakat banyak yang fobia terhadap hukum. Kenapa? Belum apa-apa, ditakut-takuti dengan hukum, diancam-ancam dengan hukum, sehingga masyarakat fobia terhadap hukum. Nah, di sini adalah edukasi sekaligus contoh saya tunjukkan kepada teman-teman. Ya, saya tunjukkan kepada teman-teman. Dia belum apa-apa sudah mulai, TIJ, akan saya penjarakan kamu. Nggak berlaku dengan saya. Kenapa? Saya adalah orang awam yang tidak mau dibodohi, apalagi dikertak oleh orang bodoh. Faham ya teman-teman ya? Paham ya? Kenapa hari ini masyarakat takut dengan hukum, malas berurusan dengan hukum? Ya, karena hukum dibuat oleh oknum-oknum orang seperti Gus Arya seperti sesuatu yang menakutkan. Seolah-olah hukum itu bisa dibayar, padahal pelakunya adalah oknum. Ya, padahal pelakunya adalah oknum. Jadi ini harus kita berikan edukasi kepada masyarakat semua. Jangan pernah takut kalau Anda tidak bersalah. Ya, jangan pernah takut kalau Anda tidak bersalah. Jika Anda bersalah, maka akuilah kesalahan tersebut. Tetapi jika Anda tidak pernah merasa berbuat salah, jangan pernah Anda mengakuinya sekalipun Anda dipaksa oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Jangan mengakui sesuatu yang tidak Anda lakukan. Nah, ini saya menunjukkan sebagai edukasi. Si Arya di sini seperti anak kecil yang masih disusui sama ibunya. Ingat, kata-kata yang saya gunakan saat ini adalah kata-kata yang aman supaya tidak menimbulkan ujaran kebencian. Gus Arya ini seperti anak kecil yang masih ditetein sama maknya. Datang masuk ke dalam masalah orang, kemudian diserang sama orang, pulang ngadu sama mamanya. Mama, saya diserang sama TIJ. Mama, TIJ ujaran kebencian. Nah, dapat dipastikan dari segi mentalitas si Arya ini dulu waktu kecil, dia kalau main suka buat rusak permainan. Ketika orang lain protes, dia ngadu. Pulang ngadu. Itu mukulin saya. Nah, itulah mental hombreng, saudara. Ya. Itu namanya ujaran kebencian, bukan kebencian, kebencian. Ya, kita walau gondrong tapi kita bukan bencong.
Teman-teman yang mengikuti dari awal tentu sudah melihat bagaimana gagahnya seorang Arya mampir kemari. Kita tidak pernah mengundang dan kita tidak pernah mengantarnya. Seperti Jailangkung, datang begitu saja, membahas kita, koar-koar. Kan? Giliran kita tanggepin, lapor. Apakah kalian pernah mendengar di video dia mengatakan, TJ, tanggepin video saya ini. TJ, tanggepin video saya ini. Berulang-ulang dia meminta saya untuk menanggapin video dia. Hari ini saya tanggepin, malah ngelapor. Dia pikirnya takut. Tidak sama sekali. Karena saya sudah tahu maksud laporannya buat biar apa? Biar tidak ditinggalkan oleh pendukungnya. Biar bisa mempertanggungjawabkan uang donasi. Kalau TIJ di penjara, jangan mimpi. Nggak akan ada. Itulah tadi tanggapan Bang TIJ mengenai laporan Gus Arya tentang ujar kebencian. Kita tidak tahu seperti apa ke depannya, dan saya tidak pernah bosan untuk berpesan kepada netizen, mau pendukungnya Bang TIJ maupun Gus Arya, jangan gampang terprovokator. Serahkan saja semuanya kepada pihak yang berwajib, karena Gus Arya sudah melaporkan Bang TIJ. Sudah cukup video kali ini. Silahkan netizen nilai semuanya dan tunggu hasilnya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita tunggu prosedur yang ada. Tunggu kabar dari Gus Arya dan Bang TIJ. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada netizen saya minta maaf. Jangan sampai terprovokator. Kita cinta damai. Islam cinta damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.